Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin saya berbagi tentang perubahan paradigma, cara pandang, yang ternyata mengubah banyak hal dalam hidup saya. Kebanyakan orang memulai dengan to have, kemudian to do, dan kemudian to be. Mempunyai banyak hal supaya bisa melakukan banyak hal dan supaya bisa bahagia. Dan ternyata itu membuat kacau balau. Ternyata cita-cita bahagia justru makin jauh. Semakin banyak yang dilakukan, semakin muyek. Semakin banyak yang dipikirkan, semakin pusing. Dan kemudian malah kecewa ujungnya atau kelelahan. Dan itu yang terjadi di dalam dunia modern kita ini. Dan ketika dibalik menjadi to do, to be, kemudian to do, dan to have, segalanya berubah. Menjadi to be dulu. Cukup bahagia, menjadi kasih, menjadi damai sejahtera. Dan kemudian mengalir dari kasih itu pelayanan, maka ujungnya adalah damai sejahtera. The fruit of love is service, and the fruit of service is peace. To be dulu. Pertanyaannya adalah bagaimana hal itu dipraktekkan setiap hari. Saya lebih baik berbagi dengan apa yang saya biasa kerjakan. Yang pertama-tama adalah bangun kemudian bersyukur. Bersyukur atas kehidupan dan atas kesehatan, serta kesempatan 24 jam yang mengandung segala kemungkinan yang bisa kita alami hari ini. Itu menakjubkan sekali. Dan kemudian sadar sesudah bersyukur bahwa yang kita butuhkan untuk bahagia itu sederhana, tidak banyak. Yaitu hidup dulu, ya kalau tidak hidup tidak bisa bahagia. Hidup, kemudian sehat, badan yang sehat, pikiran yang jernih, sudah cukup. Kalau kemudian ingat bahwa hari ini masih bisa makan, sudah, itu saja yang kita butuhkan. Kemudian duduk hening, menyadari kasih Tuhan yang begitu besar. Nah, sesudah tenang, daripada to have, mencari supaya mempunyai banyak, justru pagi-pagi itu sesudah duduk tenang, let it go. Many things, banyak hal yang harus dilepaskan. Pikiran-pikiran masa lalu lepaskan saja. Persoalan-persoalan sudah, tadi malam sudah bisa ditinggal tidur, nggak usah diambil lagi. Jadi prosesnya justru mendoakan doa Susipe dari Santo Ignatius Loyola. Ambillah ya Tuhan harapanku, ambillah ya Tuhan keinginanku, pikiran, dan kebebasanku. Kemudian mohon, berilah aku kasih-Mu saja, dan itu cukup bagiku. Lalu kemudian menyadari bahwa aku adalah kasih Kristus. Aku adalah kasih, atau kemudian kasih Allah sendiri yang adalah Kristus. Sehingga kita bisa menyadari seperti yang disadari oleh Paulus. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kemudian itu disadari bahwa Kristus dan aku menjadi satu. Kristus tinggal di dalam diriku. Aku makin kecil dan Kristus makin besar. Nah, sesudah seperti itu, maka kemudian siap untuk melakukan sesuatu. Karena kemudian digerakkan oleh belas kasih seperti Yesus memandang dunia untuk menyelamatkan. Lalu yang ada adalah antusiasme, rasa syukur, dan kasih yang berkobar-kobar meluap sampai pada tindakan-tindakan tertentu. Kemudian sepanjang hari sungguh-sungguh total trust, percaya penuh dengan gerakan hati. Karena kita sudah sadar siapa diri kita, to be, siapa diri kita.
yaitu Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Dan karena itu roh yang menggerakkan kita, terutama belas kasih. Maka total trust. Tidak perlu khawatir, tidak perlu banyak berpikir. Biarlah inner wisdom dan inner peace yang menggerakkan kita. Biasanya kemudian kita mengerti. Kita akan dibimbing pada tempat-tempat yang memberikan energi positif kepada kita. Percaya saja kepada gerak batin kita. Ketika kita di suatu tempat dan kita gelisah, tidak nyaman, coba ambil jarak. Kemungkinan energinya negatif. Lalu coba refleksi dulu apa yang terjadi. Kita mesti pergi ke tempat-tempat yang energinya positif. Dan itu gerakan roh. Ya. Gerakan roh yang dominan adalah energi kedamaian. Maka biar gerak damai dari dalam yang mendorong kita. Karena kita sudah cukup, kita tidak mencari apa-apa. Kita tidak perlu lagi menjadi to be, kita sudah be. Be the image of Christ. Dan sudah digerakkan oleh kasih Tuhan yang begitu besar. Maka kemudian yang paling penting adalah melayani dan berbuat baik dengan penuh sukacita, dengan kedamaian yang makin berlimpah-limpah. Reaksi orang bagaimana sudah tidak menjadi penting. Maka kemudian tidak perlu membandingkan, karena memang tidak bisa. Itu juga berarti kita tidak percaya diri, dan berarti perlu to be lagi, kita padahal sudah to be, maka tidak perlu membanding-bandingkan. Tidak perlu khawatir juga. Ikuti saja total trust gerakan batin kita. Dan itu yang disebut dengan iman yang hidup. Meskipun ada pendapat orang begini dan begitu, tantangan kiri dan kanan, total trust. Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Dan kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus, inner wisdom, kita akan mengalami yang disebut dengan synchronicity. Harmoni dengan alam, dengan sesama. Dan justru kita memancarkan cahaya, terang, sukacita, dan damai. Kita yang menjadi sumber. Nah, dalam proses ini kita mengikuti doa yang diajarkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Ketika terjadi perpecahan, jadilah pembawa kesatuan. Ketika terjadi kegelisahan, jadilah pembawa damai. Ketika terjadi keputusasaan, jadilah pembawa harapan. Nah, mulai dengan Susipe Santo Ignatius Loyola, berproses bersama dengan Simple Path Ibu Teresa dari Kalkuta, dan kemudian menjadi sumber sebagaimana doa Santo Fransiskus Assisi. Nanti pada waktu malam kita kemudian bersyukur dan penuh sukacita. Kembali menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan karena sepanjang hari sudah mengambil keputusan yang terbaik, yaitu mengikuti bimbingan Roh Kudus untuk selalu menjadi pembawa damai, pembawa harapan, pembawa terang. Dan kemudian kita bisa bersyukur menyerahkannya kepada Tuhan. Juga mohon ampun apabila ada kekurangan, karena seringkali kita tidak sungguh-sungguh mengikuti gerakan hati. Pikiran kita masuk dan seringkali menyabotase. Tetapi kita tenang karena percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup ini. Kembali kepada kedamaian yang berasal dari dalam, dan biarlah gerak batin yang dimotivasi oleh gerak belas kasih yang mendorong kita mengambil keputusan menjadi terang, pembawa damai, pembawa harapan dan sukacita. Karena sebetulnya kita sudah cukup, dan memang sebetulnya hidup itu tidak membutuhkan banyak hal. How to be, how to do, dan how to have. Mulai dengan doa Susipe, berproses bersama Simple Path Ibu Teresa dari Kalkuta, dan kemudian menghayati doa Santo Fransiskus Assisi. Pada saat itu kemudian kita selalu bergerak di dalam roh, hidup di dalam roh, selalu ada di dalam penyelenggaraan ilahi, dan karena itu tidak perlu berpikir, tidak perlu khawatir,
tidak perlu gelisah dan tidak perlu takut. Karena kita ada di tangan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang penting selalu sadar bahwa kita selalu bersama Tuhan, Tuhan menemani kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Total trust, iman yang hidup. Maka saudara-saudara yang terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.